sedang apa ya si Wati di situ ya di petilasannya. Dan Wati itu ditutupin sama jin itu, jadi sehingga tidak terlihat oleh warga sekitar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Jaudah TV. Oke teman-teman, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman subscriber dimanapun kalian berada yang sudah mensupport channel YouTube Jaudah TV sampai sejauh ini. Saya banyak ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat kalian semua, dan saya doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk tema kali ini saya akan sedikit bercerita tentang mengenai salah satu seorang warga yang berada di perdesaan ya teman-teman. Sebut saja namanya Wati. Nah teman-teman, si Wati ini memang hidup seorang diri yang berada di salah satu perdesaan di pelosok pegunungan ya teman-teman. Jadi beliau itu berkehidupan yang sangat pas-pasan, dan beliau juga sering diecek sama orang-orang dan warga sekitar. Sebenarnya teman-teman, kita sambil merokok biar kita ngobrolnya enjoy dan enak ya teman-teman. Nah teman-teman, singkat ceritanya si Wati ini sering diecek sama orang-orang yang berada di desanya, karena si Wati ini orangnya itu tidak pernah bergaul atau sosialisasi sama warga di lingkungan mereka. Dan pada akhirnya si Wati itu merasa terpojokkan dan dia merasa tidak dipedulikan sama warganya. Sungguh kasihan sekali ya teman-teman nasib si Wati ini. Nah entah alasannya apa dan tujuannya apa, beliau ini eh, tidak pernah bersosialisasi sama warga sekitar. Beliau itu sering mengurung diri dan lebih memilih untuk diam. Dan untuk menghidupi sehari-harinya dia itu menanam sayur mayur yang berada di kebun atau di ladang ya teman-teman. Dengan seiring berjalannya waktu, si Wati itu tidak tahan untuk mendengar ejekan-ejekan dari warganya teman-teman. Dan suatu hari si Wati itu memutuskan untuk pergi ke salah satu sebuah ladang yang ia miliki, dan beliau tidak pulang ke rumahnya. Beliau tetap memilih tinggal di ladang, dan beliau juga ingin meneruskan untuk berdiam diri di ladang itu. Entah kenapa Siwati bisa seperti ini, dan mungkin Siwati itu mempunyai banyak masalah atau mempunyai masa lalu yang kelam sehingga mengakibatkan beliau jadi kayak orang pendiam gitu ya teman-teman. Nah, setelah beberapa bulan kemudian ada salah satu warga yang menanyakan kepada warga juga di sekitarnya bahwa si Wati itu tidak berada di rumahnya sejak beberapa bulan yang lalu. Dan sontak warga pun mencari beliau ke mana-mana namun tidak ketemu. Dan secara tiba-tiba ada salah satu rukun warga yang berada di lingkungan itu menghampiri salah satu seorang warga yang menanyakan keberadaan si Wati itu. Dan setelah rukun warga menghampiri salah satu warga yang menanyakan keberadaan si Wati, lalu sang rukun warga pun berusaha untuk mencarinya dan dibantu oleh warga sekitar. Namun setelah dicari dalam beberapa jam,
Siwati itu tidak ketemu. Dan lalu sang rukun warga itu memutuskan untuk mencari orang yang pintar untuk mencari keberadaan si Wati. Nah, selang 1 hari kemudian, datanglah salah satu seorang yang pintar, teman-teman, untuk mengecek keberadaan si Wati, dan di situ dibacakan mantra-mantra dan diritualkan agar si Wati itu terlihat keberadaannya sedang di mana. Dan setelah itu orang yang pintar itu menemukan keberadaan si Wati dan memberitahukan kepada warga sekitar bahwasanya si Wati itu sedang berada di ladangnya dia di dalam petilasan, teman-teman. Sedang apa ya si Wati di situ ya di petilasannya? Dan ternyata teman-teman, si Wati itu telah bersekutu dengan jin, dengan makhluk yang tidak terlihat oleh kasat mata, layaknya manusia biasa seperti warga sekitar. Dan Wati itu ditutupin sama jin itu, jadi sehingga tidak terlihat oleh warga sekitar. Dan setelah itu si Wati pun diajak pulang oleh warga dan rukun warga tersebut. Dan entah kenapa teman-teman, orang-orang yang mempunyai banyak kediaman itu bisa nekat seperti itu ya. Biasanya menurut sepengetahuan saya, orang-orang yang seperti itu mempunyai banyak masalah atau mempunyai masa lalu yang kelam, sehingga mengakibatkan dirinya itu untuk memilih berdiam diri. Dan bisa juga membahayakan orang karena dia itu mempunyai dendam yang luar biasa seperti itu. Oke, singkat cerita kayak gitu teman-teman, dan mudah-mudahan cerita ini bisa diambil manfaatnya, bahwasanya kita hidup di lingkungan, kita harus saling menyapa dan bersosialis sesama warga sekitar, teman-teman. Jadi kita itu tidak boleh untuk saling mengejek dan membenci atau mencelakai dan melukai gitu, teman-teman. Kita semua itu sama manusia, cuman kita ditakdirkan itu nasibnya berbeda-beda kayak gitu, teman-teman. Oke, mohon maaf apabila banyak perkataan yang salah dan kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung atau mengada-ngada. Mungkin cerita ini juga ada di sekitar lingkungan teman-teman semuanya, mungkin ada, bisa diceritakan kepada saya, teman-teman. Oke, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube Jauda TV. Oke, saya Jauda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.